Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Puput Aprianti dengan NIM B1B1222046. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintah dengan dosen pengampu yaitu Bapak Wirni Eka Putra. Baiklah, materi yang akan saya bahas yaitu distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan merupakan unsur penting untuk mengetahui tinggi atau rendahnya kesejahteraan maupun kemakmuran suatu negara. Distribusi pendapatan yang merata kepada masyarakat akan menciptakan perubahan dan perbaikan suatu negara, seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengentesan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan sebagainya. Sebaliknya, jika distribusi pendapatan tidak merata, maka perubahan suatu negara akan menunjukkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara memang sangat penting, khususnya di negara-negara berkembang, salah satunya di Indonesia. Materi yang pertama yaitu tentang redistribusi pendapatan atau pro dan kontra. Beberapa alasan yang dikemukakan bahwa pembagian kembali pendapatan sebaiknya dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama yaitu seperti yang diusulkan oleh Adam Smith, bahwa pemerintah perlu campur tangan dalam bidang keadilan karena distribusi penghasilan yang lebih merata itu sangat diperlukan, dipandang baik atas dasar keadilan, maka sebaliknya, pendistribusian kembali pendapatan itu ditangani oleh pemerintah. Yang kedua itu ada bahwa dalam redistribusi pendapatan terdapat unsur barang publik. Dalam hal ini bukan retribusi pendapatannya yang merupakan barang publik, tetapi akibat yang ditimbulkannya mempunyai ciri sebagai barang publik. Yang ketiga yaitu alasan yang berhubungan dengan kekuatan politik. Nah, seringkali golongan kaya walaupun jumlahnya tidak banyak namun memengaruhi jalannya politik di suatu negara. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya kemungkinan tersebut, pemerintah harus mendistribusikan kembali pendapatan, sehingga terhadap distribusi pendapatan yang lebih merata. Dengan demikian, maka kebijakan pemerintah tidak akan dikuasai atau dipengaruhi oleh kelompok pendapatan tinggi. Redistribusi pendapatan dalam bentuk vertikal dan horizontal. Nah, redistribusi vertikal menunjukkan pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Di sini jaminan sosial merupakan bentuk dukungan warga masyarakat yang kuat kepada warga masyarakat yang lemah secara ekonomi. Analoginya adalah distribusi terjadi dari atas atau warga yang kuat ke bawah atau warga yang lemah sehingga membentuk garis vertikal. Yang kedua itu ada redistribusi horizontal. Adalah transfer uang antara kelompok yang terjadi dalam kelompok atau satu kelompok ke kelompok lain. Contohnya dari laki-laki ke perempuan, dari golongan orang dewasa kepada anak-anak dan remaja ke orang tua. Redistribusi horizontal ini dapat pula bersifat antara pribadi, yakni dari satu siklus kehidupan seorang ke siklus lainnya. Materi yang kedua yaitu tentang beberapa kesulitan pengukuran derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan. Ukuran pokok distribusi of income dapat dibedakan menjadi dua, yaitu the side distribution of income. Pengukuran atas dasar ini biasanya dilakukan oleh ahli ekonomi. Cara mengukurnya adalah masing-masing individu dicatat penghasilannya per tahun dari sejumlah individu yang diteliti secara sampling. Penghasilan dinyatakan dalam satuan uang. Yang kedua yaitu the functional distribution of income. Ukuran ini menjelaskan tentang bagian pendapatan yang diterima oleh setiap faktor produksi atau beberapa yang diterima oleh buruh atau upah, pengusaha, keuntungan, pemilik tanah atau sewa, pemilik modal atau bunga atau jasa sesuai dengan fungsi masing-masing faktor produksi. Materi yang ketiga yaitu tentang beberapa teknik redistribusi pendapatan. Ada beberapa teknik atau cara untuk pembagian kembali pendapatan
atau redistribusi pendapatan, yang pada pokoknya dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu berupa transfer tunai, transfer barang, dan pemberian kesempatan kerja. Yang pertama ada transfer tunai dan pajak pendapatan negatif. Dalam transfer tunai ini ada beberapa macam pendekatan guna mendistribusikan pendapatan, antara lain yang disebut dengan pembayaran transfer atau negative income tax, atau disebut juga dengan pendapatan tahunan yang dijamin. Ini berupa suatu program transfer uang tunai kepada keluarga-keluarga yang berhak dengan jumlah transfer tergantung pada besarnya pendapatan dan besarnya keluarga. Yang kedua ada demograf, adalah suatu bentuk transfer tunai di mana semua anggota dari kelompok demografi menerima transfer yang sama. Di sini jumlah transfer tidak akan menurun dengan bertambahnya tingkat pendapatan. Yang ketiga yaitu ada subsidi upah. Bentuk lain dari transfer tunai adalah melalui insentif kerja dengan subsidi tingkat upah. Subsidi upah memberikan transfer pendapatan dengan cara meningkatkan tingkat upah atau neto yang diterima prakerja. Transfer ini berbentuk tambahan yang semakin tinggi bagi prakerja yang tingkat upahnya semakin rendah. Yang kedua ada transfer tunai dan transfer in natura. Guna mengadakan redistribusi pendapatan, transfer dapat dilaksanakan baik secara tunai maupun secara in natura terhadap barang atau jasa yang dikehendaki. Yang kedua, yang terakhir yaitu ada program kesempatan kerja. Seperti diketahui bahwa dalam masyarakat ada kelompok yang sangat memerlukan bantuan, yaitu mereka yang tidak dapat bekerja dan mereka yang bekerja tetapi tidak memperoleh pendapatan yang cukup. Bagi mereka yang tidak ada bekerja, bantuan dalam uang tunai dapat digunakan, sedangkan bagi mereka yang bekerja dan tetapi memperoleh pendapatan yang cukup, pemerintah harus menyediakan lapangan kerja dengan tingkat upah tertentu. Materi yang keempat yaitu tentang pengaruh redistribusi pendapatan terhadap keinginan. NIT adalah program retribusi pendapatan dengan uang tunai kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan, di mana besarnya transfer tersebut kepada besarnya pendapatan keluarga. Pengaruh NIT terhadap keinginan untuk belanja. NIT memengaruhi insentif kerja melalui dua cara, yaitu income effect dan substitution effect. Bila dilihat dari sudut income dan efek, maka NIT tersebut akan mengurangi insentif kerja, sebab dengan menerima transfer, pendapatan keluarga tersebut menjadi lebih baik, sehingga dapat dipergunakan untuk membeli banyak barang dan jasa termasuk waktu santai. Yang kedua, ada pengaruh NIT terhadap welfare cost. NIT mengakibatkan penyimpangan pada tingkat upah di pasar dari upah neto sehingga akan mengakibatkan adanya welfare cost. NIT mengakibatkan tingkat upah neto menjadi rendah dan hal ini memengaruhi jam kerja. Yang terakhir yaitu ada pengaruh NIT terhadap tax incident. NIT cenderung mendorong pengusaha untuk mengurangi tingkat upah yang dibayarkan. Kenyataannya, NIT akan menyebarkan para penerima transfer mengurangi penawaran jam kerja mereka sekalipun upah di pasar tidak berubah. Yang selanjutnya ada demograf, adalah bentuk transfer di mana semua anggota kelompok demografik, semua warga negara akan menerima jumlah transfer yang sama. Secara sepintas, demograf tidak memengaruhi insentif kerja, karena setiap orang akan menerima transfer yang sama tanpa melihat tinggi rendahnya penghasilan, dan demograf tidak mengurangi upah. Demikian pula besarnya transfer tidak berkurang apabila pendapatan naik. Wage rate subsidies. Subsidi tingkat upah adalah transfer yang dilakukan oleh pemerintah dengan jalan menaikkan tingkat upah neto tenaga kerja. Transfer ini menambah tingkat upah pasar yang ada. Semakin tinggi tingkat upah pasar, subsidi semakin rendah. Namun tenaga kerja yang memperoleh upah tinggi juga tetap memperoleh WRS ini. Dengan cara ini, maka buruh yang bekerja lebih lama akan mendapatkan penerimaan yang lebih tinggi. Contohnya subsidi upah tenaga kerja kesehatan, subsidi upah tenaga kerja penghasilan di bawah 5 juta, subsidi upah tenaga kerja pendidikan. Pengaruh WRS terhadap intensif kerja.
Substitution effect yang ditimbulkan oleh WRS justru akan menambah jam kerja karena WRS meningkatkan upah. Apabila para pekerja mengurangi jam kerjanya, akan berarti mereka tidak akan menerima subsidi yang besar. WRS ini akan meningkatkan upah sampai suatu tingkat di mana pekerjaan akan mengurangi jam kerjanya bila kurva penawaran tenaga kerja berbentuk backward bending. Pengaruh WRS terhadap wealth cost. Oleh karena itu, para pembayar pajak dapat memberikan bantuan kepada mereka yang berpenghasilan rendah dan menyediakan uang yang cukup disertai dengan imbalan kerja, bukan menyediakan waktu senggang. Maka welfare cost-nya relatif kecil. Pengaruh WRS terhadap tax incident. WRS tidak memusatkan perhatian kepada golongan miskin. Mereka yang memperoleh tingkat upah yang rendah belum tentu tergolong miskin. Pembiayaan WRS dengan menggunakan pajak menimbulkan tax incident pada konsumen. Public Employment Program. Program kesempatan kerja adalah program kesejahteraan pemerintah dalam bentuk program kesempatan kerja di sektor publik yang dikombinasikan dengan cash atau in-kind transfer program. Dengan program itu diasumsikan bahwa keluarga miskin dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu mereka yang tidak dapat bekerja atau mereka yang diharapkan tidak dapat bekerja. Bagi mereka yang tergolong tidak dapat bekerja akan memperoleh bantuan dalam bentuk tunai dengan jaminan pendapatan yang tinggi, dan lagi mereka yang tergolong dapat bekerja akan diberikan marginal tax rate yang tidak mengurangi insentif kerja. Yang kedua ada mereka yang dapat bekerja tetapi tidak dapat memperoleh pendapatan yang memadai. Bagi golongan miskin yang dapat bekerja tetapi tidak memperoleh penghasilan yang memadai di sektor swasta akan diberikan pekerjaan di sektor publik dengan tingkat upah yang tetap. Pengaruh PEP terhadap insentif kerja. Program ini memberikan dorongan yang kuat untuk mengurangi jam kerja apabila program tersebut dimanfaatkan oleh suatu keluarga di mana salah seorang anggota tetap bekerja, yang lain tidak, sehingga jumlah penghasilan menjadi bawahan garis kemiskinan. Pengaruh PEP terhadap welfare cost. Dengan adanya program PEP, maka banyak tenaga kerja terdorong untuk bekerja di sektor publik. Berarti alokasi sumber produksi bisa kurang efisien. Pengaruh PEP terhadap tax incidence. Golongan kaya atau tidak mau memberikan bantuan yang melampaui batas kesediaannya kepada golongan miskin. Hal ini disebabkan oleh adanya penilaian terhadap pemerataan hak seseorang atau atas apa yang diperoleh serta kemerdekaan dan sebagainya. Kesimpulannya, dengan adanya redistribusi pendapatan, maka golongan miskin akan mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi dan sebagai akibatnya, tingkat keresahan dalam masyarakat dan kriminalitas akan berkurang. Demikian pula tingkat kesehatan golongan miskin menjadi semakin baik. Batasan cara ekonomi yang paling penting dari redistribusi pendapatan adalah pengaruh terhadap insentif kerja. Redistribusi pendapatan cenderung mengurangi insentif kerja, dengan demikian akan mengurangi pendapatan total yang tersedia untuk dibagikan dalam masyarakat. Redistribusi pendapatan pada umumnya menghasilkan tingkat marginal tax rate yang tinggi untuk pembayaran pajak maupun unit penerimaan transfer. Semakin tinggi tingkat pendapatan pas-pasan atau break-even income, maka tingkat pajak untuk penerimaan bantuan semakin kecil. Tetapi tax rate bagi pembayaran pajak menjadi semakin tinggi karena pendapatan yang dikenakan pajak adalah pendapatan yang berada di atas pendapatan pas-pasan atau break-even. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.